Persebaya Surabaya memang tidak bisa disebut tampil buruk di pekan kedua Liga 1 Indonesia 2024-2025, meskipun harus puas bermain imbang 0-0 melawan tuan rumah Malut United di Stadion Madia GBK, Jakarta Selatan. Meskipun gagal meraih 3 poin, performa sejumlah pemain Persebaya tetap menjadi sorotan, terutama bagi para penggemar Green Force yang berharap lebih dari tim kesayangan mereka. Salah satu sorotan utama adalah penampilan cemerlang Alvan Shuaib, pemain baru Persebaya Surabaya yang berhasil mencuri perhatian. Tidak hanya tampil solid, Alvan Shuaib bahkan mengungguli Bruno Moreira, pemain bintang yang juga menjadi andalan di lini depan, dalam hal jumlah tembakan per pertandingan. Statistik ini menjadi menarik, mengingat Bruno Moreira adalah salah satu pemain yang paling diandalkan untuk urusan mencetak gol dan jadi top skor Persebaya Surabaya musim sebelumnya. Dalam 2 pekan awal Liga 1 Indonesia 2024-2025, berdasarkan data Sofascore, Alvan Shuaib tercatat melakukan rata-rata 3,0 tembakan per pertandingan, setara dengan Mohamed Rashid, yang juga dikenal dengan kemampuan menyerangnya. Angka ini bahkan mengungguli Bruno Moreira, yang hanya mencatatkan 1,0 tembakan per pertandingan. Sebuah fakta yang tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat Bruno Moreira adalah pemain yang lebih sering diandalkan sebagai ujung tombak tim. Flavio Silva 4-0, Mohamed Rashid 3-0, Alvan Shuaib 3-0, Bruno Moreira 1-0, Francisco Rivera 1-0, Kasim Botan 1-0, Ardi Idrus 1-0. Alvan Shuaib, yang jadi andalan baru Persebaya di musim ini, langsung menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Sebagai pemain muda, kepercayaan diri Alvan Shuaib di lapangan patut diacungi jempol. Dalam 2 laga yang telah dijalani, dia tidak ragu untuk mengambil inisiatif melakukan tembakan ke arah gawang lawan. Meskipun belum berhasil mencetak gol, kehadirannya di lini serang Persebaya memberi warna baru dan tambahan amunisi bagi Green Force. Persebaya Surabaya saat ini telah mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan, hasil dari kemenangan melawan Persita Tangerang di pekan pertama dan hasil imbang melawan Malut United. Dengan hasil ini, Persebaya Surabaya masih berada dalam jalur yang tepat untuk terus bersaing di papan atas klasemen. Namun, mereka tentu tidak boleh lengah, mengingat kompetisi yang masih panjang dan penuh tantangan. Menjelang laga berikutnya melawan Barito Putra di Stadion Gelora Bung Tomo, para pemain Persebaya diharapkan bisa mempertahankan, atau bahkan meningkatkan, performa mereka. Dalam hal ini, kontribusi dari pemain-pemain seperti Alvan Shuaib sangat diharapkan, terutama dalam urusan mencetak gol. Dengan statistik tembakan yang cukup impresif, tidak menutup kemungkinan Alvan bisa menjadi kunci keberhasilan Persebaya Surabaya di laga mendatang. Bruno Moreira, di sisi lain, tentu tidak bisa dianggap remeh meskipun catatan tembakannya belum sebanyak yang diharapkan. Sebagai pemain yang sudah berpengalaman, Bruno Moreira masih memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuannya di laga-laga berikutnya. Seiring dengan berjalannya kompetisi, Bruno Moreira diharapkan dapat menemukan kembali ketajamannya dan mulai menambah pundi-pundi golnya untuk Persebaya Surabaya. Namun, fakta bahwa seorang Alvan Shuaib, yang notabene masih baru di tim ini, mampu mengungguli Bruno Moreira dalam urusan tembakan, tentu menjadi sinyal positif bagi Persebaya Surabaya. Ini menunjukkan bahwa Persebaya Surabaya memiliki banyak opsi di lini depan yang bisa diandalkan, bukan hanya bergantung pada 1 atau 2 pemain saja. Kehadiran pemain seperti Alvan Shuaib dapat memberikan alternatif serangan yang lebih variatif, yang tentu akan menyulitkan lawan-lawan mereka. Dalam persiapan laga melawan Barito Putra, pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, tentu harus pintar-pintar meracik strategi. Menghadapi tim yang juga memiliki ambisi besar di Liga 1 Indonesia 2024-2025, Persebaya Surabaya perlu tampil solid di semua lini, termasuk lini serang yang dipimpin oleh Alvan Shuaib dan Bruno Moreira. Paul Munster kemungkinan besar akan memanfaatkan potensi yang dimiliki Alvan Shuaib, sambil tetap mengandalkan pengalaman Bruno Moreira untuk menciptakan peluang dan mencetak gol. Onek, sebutan untuk supporter Persebaya, tentu berharap besar pada tim ini. Mereka ingin melihat Persebaya Surabaya terus meraih hasil positif dan bertahan di papan atas klasemen. Dukungan penuh dari para supporter ini menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Laga melawan Barito Putra bukan hanya soal 3 poin.
Ini adalah kesempatan bagi Persebaya untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki tim yang solid, dengan banyak pemain yang bisa diandalkan. Alvan Swaib, dengan statistik tembakannya yang mengesankan, bisa menjadi faktor pembeda di laga tersebut. Seiring berjalannya kompetisi, tentu akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi Persebaya Surabaya. Namun, dengan komposisi pemain yang ada saat ini, ditambah dengan semangat juang dan dukungan penuh dari para supporter, Persebaya memiliki semua modal untuk bersaing di papan atas Liga 1 Indonesia 2024-2025. Kini, tinggal bagaimana Paul Munster dan para pemainnya bisa memanfaatkan semua potensi yang ada di tim. Jika mereka bisa tampil konsisten dan terus memperbaiki diri, bukan tidak mungkin Persebaya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling ditakuti di Liga 1 Indonesia. Dan, siapa tahu, Alvan Swaib bisa menjadi salah satu bintang baru yang bersinar di kompetisi ini, mengungguli nama-nama besar lainnya. Kemana dari Lachman? Tak kunjung didaftarkan Persebaya Surabaya, transfer ex-Ajax diambang batal? Seperti diketahui, Persebaya Surabaya mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Daryl Lachman pada deadline day bursa transfer Liga 1 beberapa waktu lalu. Namun sudah sepekan sejak diumumkan, nama Daryl Lachman terpantau belum terdaftar sebagai pemain Persebaya Surabaya di situs resmi PT LIB. Hal itu tentu menimbulkan pertanyaan besar pada kalangan pendukung, apalagi Persebaya harus mempersiapkan diri untuk laga penting melawan Barito Putra di pekan ketiga. Persebaya telah mencapai kesepakatan dengan pemain berkebangsaan Curaçao, Daryl Lachman, tulis Persebaya Surabaya dalam laman resmi tim. Diketahui Daryl Lachman telah menjadi pemain Persebaya Surabaya per 6 Agustus 2024. Pemain kelahiran Amsterdam itu telah menandatangan kontrak sebagai pemain Persebaya pada 6 Agustus untuk musim 2024 hingga 2025, lanjut Persebaya Surabaya. Namun, hingga jelang pekan ketiga Liga 1 2024 Daryl Lachman belum kunjung diumumkan oleh Persebaya Surabaya. Walhasil, Persebaya Surabaya kini tengah didesak oleh bonek untuk segera mengumumkan Daryl Lachman. Lewat Instagram official Persebaya pada Selasa 20 Agustus, tampak bonek tengah mendesak Persebaya Surabaya untuk segera mengumumkan Daryl Lachman. Persebaya Surabaya terpantau tengah menggelar sesi latihan jelang melawan Barito Putra di pekan ketiga Liga 1 2024. Dalam sesi latihan Persebaya Surabaya itu, bonek memang tengah mendesak untuk mengumumkan Daryl Lachman sebagai rekrutan barunya. Jika tak kunjung diumumkan, tentu Persebaya Surabaya belum bisa memainkan Daryl Lachman untuk melawan Barito Putra. Dalam laman resmi PT LIB per Selasa 20 Agustus pukul 14 WIB, belum ada nama Daryl Lachman dalam skuad Persebaya Surabaya. Tentu, tak adanya Daryl Lachman bisa membuat Barito Putra menjadi untung di pekan ketiga Liga 1 2024 melawan Persebaya Surabaya. Di pekan kedua Liga 1 2024 lalu, Barito Putra sempat menang dengan skor 1-0 saat bertemu Madura United, sedangkan Persebaya Surabaya hanya meraih hasil imbang 0-0 ketika bertandang ke markas Malut United. Persebaya Surabaya bakal menjamu Barito Putra di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 23 Agustus malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.